Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Yudhantoro Susene. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu phishing dan juga bagaimana cara kerja phishing tersebut. Dan kali ini saya ditemani dengan teman saya dari Teknik Informatika juga. Namanya siapa Mas? Satria Budi Wahyono. Oke, Mas Satrio. Saya ingin tanya nih Mas. Sebenarnya phishing itu apa sih Mas? Phishing sendiri itu mempunyai istilah mengelabui untuk mendapatkan informasi data seseorang Oke. dari seorang pelaku ya Mas ya. Bisa berupa data pribadi, kemudian data akun seperti email dan password, kemudian ada data finansial juga ya Mas ya. Iya, iya. Untuk phishing sendiri itu merupakan pengelabuan yang menampakkan kalau saya ini sebagai pelaku, saya ini mengaku sebagai pihak atau institusi yang berwenang, kemudian menggiring emas untuk melakukan sesuai dengan instruksi saya, Oke. agar saya mendapatkan data-data dari emas. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ini phishing ini adalah tindak penipuan online ya Mas ya? Kalau penipuan bukan Mas, lebih ke kejahatan. Oke, kejahatan. Iya. Terus phishing tersebut sendiri ini bagaimana sih cara pelaku eh, menentukan korbannya itu bagaimana sih caranya gitu? Kalau menentukan korbannya itu dilihat dari tujuannya sendiri ya Mas ya. Iya, iya Saya betul. melakukan tujuan phishing ke ibarat saya melakukan phishing ke korban X. Ah, Nah, ah. korban X ini orangnya itu siapa? Oh begitu. Kedudukannya itu siapa? Nah, untuk itu saya tuh pengen ngapain sih ke dia? Cuma ngambil datanya aja, apa pengen dapat uangnya dia, apa gimana? Kayak gitu kan bisa Mas. Oke. Tapi untuk menentukan ini adalah link phishing itu bagaimana sih Mas? Karena kebanyakan teman-teman kan mungkin tidak tahu nih. Misalnya dari uh, supermarket apa gitu, mereka mengirimkan WhatsApp ke, karena kebanyakan WhatsApp kan ya. Iya. WhatsApp itu berbentuk link yang nanti di isinya itu ada kayak bonus-bonus apa begitu. Itu cara kita menentukan oh ini link phishing. Itu gimana sih Mas? Kalau dari online ya Mas ya, Iya ya. itu kalau saya sendiri pernah menemui pembagian link di WA itu Oke. saya diberi link menuju kayak link yang tidak jelas gitu loh Mas. Heeh. Misal kalau Mas mau mengakses berita ya, nah itu kan www.blablabla.com. Nah Ya. ini kan linknya tuh nggak jelas gitu loh Mas. Jadi kayak bla 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 slash bla 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 slash bla bla bla. Jadi linknya itu sangat panjang banget gitu loh Mas. Oke. Kayak linknya itu menuju web yang abal-abal, hostingan yang jelek gitu, yang Oke. dimana itu rentan adanya virus yang bakal mendapatkan data-data dari Mas. Oh, betul betul. Tapi kalau apakah phishing ini cuman berbentuk link, link di untuk kirim ke WhatsApp atau ada jenis-jenis lainnya, Mas? Kalau setahu saya Mas ya, Iya, jenis iya. phishing itu ada 4 Mas. Yang Oke. pertama itu ada email phishing yang Oh. dikirim melalui Gmail, Heeh. Yahoo, seperti itu. Kemudian ada spear phishing Mm-mm. yang itu digunakan untuk dikirim secara masif ya Mas ya ke banyak Nah, calon korban. Nah, kemudian yang ketiga itu ada calling phishing yang ditujukan untuk orang-orang tertentu yang biasanya mempunyai kedudukan tinggi, jabatan yang penting. oke. Kemudian yang terakhir ini yang paling umum sendiri ya, web Iya. phishing Mas. Jadi Oh, kayak di WA WA keluarga seperti itu. itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu phishing itu apa, kayak begitu-begitu tuh teman-teman bisa nanti mungkin cek begitu kalau ada kirim-kiriman bonus-bonus karena kan kebanyakan sekarang teman-teman tertarik dengan yang namanya bonus-bonusan. Iya, apalagi kayak sekarang itu kan bantuan kuota Ya, belum betul, abal-abal. Nah, itu betul. rawan sekali phishing itu. Berarti tapi tetap bisa dilihat dengan websitenya ya. Iya, dari domainnya juga bisa. Oke. Kalau seperti itu Mas, kira-kira ketika misalnya saya nih dapat link, terus habis itu saya klik, itu apakah membahayakan buat diri saya atau belum itu? Kalau cuman klik aja,
Saya rasa enggak ya Mas ya, kecuali Oke. Mas itu nanti dimintain izin buat kayak boleh ngakses ke kamera atau ke file manager HP Mas, Oke. atau Mas itu mau mendownload apa file yang ada dari webnya tadi ya Mas ya, kayak gitu. Mhm. Itu berarti bisa rentan yang namanya kemasukan virus gitu Mas? Iya, kalau download file dari webnya tadi itu rentan kemasukan virus Mas. Oh, ada virusnya juga. Iya, Itu buat teman-teman bahaya berarti Mas ya. iya, bahaya Mas. Terus kalau dari Mas sendiri nih sebagai mahasiswa teknik informatika nih, Iya. kira-kira bagaimana sih kita supaya sebagai orang awam nih untuk mewaspadai phishing tersebut? Yang pertama kita itu harus selektif ya Mas ya, Oke. kepada link-link yang diberikan itu ada benarnya atau tidak. Ya kita ambil contoh dari hal-hal yang paling sering kita alami aja ya Mas ya, Heeh. kayak pemberian kuota gratis dari provider apa berapa giga gitu kan. Nah Hmm. itu kan dari providernya sendiri kan nggak ngeluarin statement kayak gitu ya Mas ya. Ya. Nah itu kemungkinan besar ada kemungkinan untuk phishing ya Mas ya, dari Oke. link tadi kayak gitu. Jadi harus selektif aja sih Mas. Lebih selektif lagi ya. Yang penting Iya. di awal paling tidak tahu oh ini websitenya phishing gitu ya. Terus kalau misalnya ini sebagai pelaku nih, itu mereka tujuannya buat apa sih sebenarnya? Apakah mereka ketika mengambil datanya mereka buat hal apa gitu, itu buat apa, lebih lebih kejamnya apa tuh? Contoh yang paling buruknya itu gini ya Mas ya, Ah, kalau semisal Mas ini kedudukannya tinggi, anggap oke. aja direktur utama perusahaan apa gitu kan, Oke, amin. otomatis Mas kan apa orangnya punya uang banyak ya. Ya. Kalau saya jadi pelakunya, saya itu menargetkan Mas untuk dapatkan kayak identitas, nomor rekening, kartu kredit, kemudian saya ambil uang-uangnya Oh, kayak gitu. Itu sih Mas yang paling bahaya. Kalau menyeramkan. untuk orang-orang biasa itu biasanya takutnya ya Mas ya, Iya, iya. kayak dimintain nomor KTP. Nah Mhm. kan nomor KTP bisa buat pinjaman online ya Mas ya, kan kayak Oh, gampang banget sekarang betul kayak betul gitu. betul. Jadi betul-betul bahaya tuh ya. Iya Mas. Jadi karena ketika nanti dibuatnya kayak kita istilahnya kita yang menggunakan hal tersebut padahal bukan kita gitu. Tapi kalau phishing itu hampir sama nggak sih dengan yang namanya hack-hack gitu? Kalau hack bukan sih Mas, kalau hack itu kan merebut secara paksa ya Mas ya. Ah, Kalau ah. phishing itu kayak korbannya memberikan data-datanya secara cuma-cuma ya Mas ya, Oke. dengan mengikuti instruksi dari apa pelakunya tadi. Oke. Terus mungkin saja banyak teman-teman yang belum tahu nih, pelaku phishing ya, kita sebut ke pelaku phishing, Ya. mungkin mereka belum tahu. Kira-kira Mas Satrio bisa jelaskan tidak ketika kita melakukan sebagai pelaku phishing tersebut, apakah yang kita dapatkan? Dari Kalau sisi negatifnya mungkin kita dapatkan masuk penjara apa berapa tahun gitu. kalau di Indonesia ini udah jelas ya Mas ya, ada hukum yang mengatur tentang UU ITE. Heeh. Nah, dimana kalau kita melakukan kejahatan di apa dunia maya itu pasti ada tindak pidananya ya Mas ya. Oke. Nah, entah bisa kena denda aja atau bisa dipenjara. Nah, besaran penjaranya tadi kan tergantung sama undang-undang yang udah diatur ya Mas ya. Oke betul. Nah, buat teman-teman mungkin yang bingung atau tidak tahu awalnya, oh ini adalah link phishing ya. Itu teman-teman bisa tahu dari video ini, semoga bermanfaat. Apa lagi? Iya, saya mau ngasih tahu sedikit aja buat teman-teman agar tidak menjadi korban phishing selanjutnya ya. Untuk yang pertama itu kita harus selalu update informasi terkait phishing. Jadi bentuk-bentuk phishing itu kayak gimana, kemudian kalau saya kasih contoh sedikit, semisal login Facebook. Nah Nah, itu betul. tampilan umumnya itu seperti apa sih? Kemudian kalau anda menemui tampilan yang berbeda itu coba untuk di-reload beberapa kali. Apakah benar tampilannya yang baru itu seperti itu? Takutnya kalau tampilan baru itu bisa jadi merupakan layout tiruan yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan data-data dari Anda. Kemudian yang kedua itu harus selektif terhadap informasi yang dikasih seseorang. Apalagi kalau berupa link yang menuju kayak web-web
tidak jelas gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga ini sama kayak nomor 2, memastikan webnya itu yang diakses itu aman. Kayak web-web yang besar, jarang ada iklannya seperti itu. Kemudian kalau mau mengakses web yang dikasih link tadi harus pakai browser yang versi terbaru ya, karena versi terbaru itu udah apa, pengamannya udah bagus. Oh iya, sabar. Mohon maaf saya cut ya. Iya. Jadi kalau membedakan antara browser yang baru dan browser yang lama nih, kan kebanyakan orang mungkin saja handphonenya memorinya tidak pas untuk memperbarui browser tersebut. Kira-kira itu bagaimana itu mas? Kalau soal masalah seperti itu? Bisa tinggal kita memilih aja sih mas, browser apa yang kita anggap kita aman. Oke. Seperti browser yang ada pop-up blockernya, add-on blockernya, jadi kayak mengurangi iklan-iklan yang tidak otomatis mendownload file dari web tadi, kayak gitu kan ada. Oh seperti itu. Terus kalau semisalnya nih mas, eh, apakah yang membedakan phishing ini misalnya link phishing kan? Biasanya kan kalau di handphone kan ketika kita klik linknya itu diarahkan mau ke browser ini itu kan biasa diarahkan itu. Kalau untuk link phishing sendiri apakah ada beberapa saja websitenya, ada beberapa saja itunya atau dia tuh sama seperti link-link asli gitu? Kalau dibilang seperti link asli itu ya seperti link asli ya mas ya, nanti berwarna biru ada garis bawahnya. Cuman nanti kan dari domainnya sendiri bisa dilihat mas, nah nanti itu menujunya kemana. Kayak semisal mas mau baca, anggap aja kayak baca berita detik.com gitu kan. Kalau link phishing itu nggak jelas mas, kayak acak-acakan antara huruf besar kecil sama angka. Nah itu kayak gitu. Begitu. Bisa kayak blogspot itu malah sering banget kalau blogspot. Iya ya, berita-berita kayak gitu juga lebih banyak itu ya mas ya. Iya, Kita kayak klik. kemarin saya lihat di pembagian kuota, kayak pembagian kuota internet gratis .blogspot. Nah Ya. itu kemungkinan besar phishing itu mas. Kemungkinan besar itu phishing-nya. Iya. Kira-kira apa saja nih yang mas tahu nih? Tahu mas ini apa saja sih nama-nama untuk belakangnya nih? Untuk phishing sendiri. Selain .com, kalau .com kan memang itu yang asli ya. Selain itu yang menerangkan ini, oh ini web, ini ini phishing. Itu apa saja mas? Bisa .org, blogspot, habis itu WordPress. Oke. Udah sih mas, yang paling sering itu aja. Oke. Terus ini bahasa apa? Kemudian lanjut dari tipsnya tadi ya mas ya. Oh ya, boleh. Itu apa? Kayak lebih berwaspada aja, kayak memberikan data-data pribadi kita dalam apa internet tadi ya mas ya. Ya, kemudian melakukan pengecekan secara rutin kepada akun-akun kita seperti akun Gmail, Facebook. Nah kayak gitu, menggunakan autentikasi 2 faktor ya mas ya. Kayak semisal mas mau login Facebook, nah nanti kan loginnya itu dikasih pemberitahuan via email sama nomor telepon. Ya, nah kayak gitu. Kemudian sering melakukan scan virus malware di laptop kan ada mas. Kemudian itu secara rutin ya mas ya, biasanya 6 bulan sekali mengganti password dari akun-akun yang ada demi keamanan. Itu gantinya berapa kali? Kalau saya sendiri itu menyarankan 6 bulan sekali ya mas ya. 6 bulan sekali itu diganti ya? Iya. Karena itu bisa diretas juga mas ya? Seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, ketika teman-teman nonton video ini, teman-teman jadi semoga tahu sedikit lah, paling tidak di dasarnya dulu mas ya? Iya. Begitu. Kira-kira kalau untuk Mas Satria sendiri pernah tidak mengalami jadi korban phishing? Alhamdulillah belum pernah mas, cuman udah tahu kayak oh ini kayaknya phishing, kayak yang ini bukan, kayak gitu udah bisa. Oke, jadi itu buat teman-teman pokoknya waspada selalu, karena sekarang namanya kalau di dunia internet modern sekarang kan lebih banyak kayak manipulasi banyak kan. Kira-kira Mas boleh dong sedikit kasih saran dan kritikan buat teman-teman mungkin yang
masih saja selalu menganggap kalau oh ini webnya benar, padahal ini phishing gitu. Waspada, selektif, sama jangan ngawur kalau menginputkan data-data pribadi. Udah itu aja sih saran saya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini.